Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya Anda hari ini? Baru saja Mbak Nopi terjerat dari atau terbebas dari semua laporan si FA terkait permasalahan uang donasi terhadap Agus yang kemarin katanya akan dicabut semua laporan terhadap Mbak Nopi, tapi masih belum tahu sih bagaimana nanti kelanjutannya. Dan sekarang Mbak Nopi malah ada lagi yang mencari-cari kesalahan atau mencari permasalahan kepada Mbak Nopi. Yaitu banyak tuduhan yang disampaikan oleh si Alvin Lim ini terhadap Mbak Nopi. Tuduhan yang macam-macam, padahal ini menurut saya adalah berita lama, tetapi mungkin si Alvin Lim ini entah baru mengetahui atau bagaimana, atau sebaliknya memang ingin mencari kesalahan atau ingin mencari popularitas atau pansos, guys. Bagaimana pernyataan atau tuduhan yang dikatakan oleh Alvin Lim? Mari kita simak videonya sama-sama. Ya, jadi disinyalir Pratiwi Novianti ini melakukan perdagangan orang, teman-teman. Ya, hati-hati, orang yang dagangin orang itu orang yang nggak punya hati nurani, orang yang kejam, yang bisa melakukan apapun, teman-teman ya. Itulah orang yang melakukan perdagangan orang. Kita baca dulu nih, ya beritanya. Bukan Alvin yang ngomong, ini berdasarkan dari berita media Indonesia. Kita lihat video yang berisi dugaan adanya pengambilan paksa anak asuh di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang merawat bayi-bayi dari orang dengan gangguan jiwa ODGJ viral di medsos. Oh, jadi teman-teman, keuntungan dia bukan didapat dari ODGJ, ya. Dugaan saya ODGJ ini karena orang ini ada gangguan jiwa, ya, hamil, keluar anak, anaknya nggak mau diurus, nggak bisa diurus karena orang tuanya ada gangguan jiwa, ya. Nah, dugaan saya TPPU-nya ini adalah balita-balitanya ini, teman-teman. Karena dibilang tadi oleh wali kota ada dugaan TPPO, ya. Nggak mungkin yang dijual itu adalah orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa nggak ada yang mau beli, teman-teman, ya. Yang mau dibelinya itu adalah balita. Nah, ini yang bisa laku tinggi, puluhan juta bahkan ratusan juta, teman-teman, ya. Jadi disinyalir ini bisnis gelapnya Novi Pratiwi, teman-teman, ya. Ini bukan Alvin yang ngomong, ini wali kota yang ngomong. Saya bacakan lagi di sini, teman-teman, ya. Dibilang balita-balita itu diambil paksa oleh dinas kota, ya. Dibilang di sini seorang bernama Pratiwi Novianti pemilik yayasan tersebut tengah didatangi dari pihak dinas sosial. Di video pun terjadi cekcok saat pihak dinas sosial yang dikawal kepolisian. Jadi dinas sosial udah dikawal kepolisian loh, ya. Hendak membawa anak yang ada di yayasan tersebut. Dalam narasi di akun tersebut, Pratiwi sedih saat bayi-bayi yang ia rawat dari ODGJ akan diambil pihak Dinsos. Alasan Dinsos mengambil bayi-bayi yang dirawat tersebut adalah soal prosedur, ya. Nah, ini benar. Dinas sosial benar, nggak bisa lu main asal ngambil bayi orang, ada proseduralnya, bos. Mereka menanyakan soal legalitas kita, katanya. Alhamdulillah legalitas kita ada. Padahal tadi sudah dibilang oleh dinas sosial tidak terdaftar, teman-teman, ya. Jadi ini ada yang bohong nih. Apakah yang bohong dinas sosial atau yang bohong si Novi? Dia bilang legalitas kita ada. Apakah yang dimaksud legalitas dia cuma akte yayasan? Akte yayasan doang kalau tidak ada izin nggak legal berarti itu, ya. Jadi bukan legalitasnya ada. Namun kesalahan atau ketidaktahuan Pratiwi adalah isi dari yayasan tersebut tidak ada perawatan untuk bayi. Ya, nggak ada perawatan untuk bayi ya nggak bisa lah. Ya, lu buka restoran terus besok lu jualan pelacur di situ. Ya, nggak ada izin. Gimana? Ngawur. Kok nggak ada pertanyaan berapa ODGJ yang sudah kita rawat selama ini? Biaya rawat RSJ nggak gratis, biaya lahiran sesar nggak gratis. Nah, pertanyaan saya, uangnya dari mana? Selama ini dia bilang, ya, uangnya itu dari hasil usaha dia sendiri. Ya, pramugari usahanya berapa sih? Gajinya berapa sih? Setahu saya ya, berita yang disampaikan atau yang dibaca oleh Alvin Lim ini sudah sangat lama ya. Dan kalau saja terbukti
Mbak Nopi ini melakukan semua itu, otomatis Mbak Nopi ini sudah ditangkap mungkin. Tapi sampai sekarang kan tidak ada bukti dan memang tidak ada Mbak Nopi melakukan semua itu. Tapi entah kenapa si Alvin Lim ini malah menyebar-nyebarkan lagi berita seperti ini. Apa hanya ingin pansos atau ingin memang mencari masalah dengan Mbak Nopi? Bisa mengerawat berapa ODGJ di situ ya. Jadi saya sangat ragukan ya dengan dibilang rumah bisa mewah, bisa punya Alphard ya, dia punya Alphard katanya dan dia bisa ngerawat ODGJ ini, saya sangat ragukan ya karena banyak teman saya yang banyak orang yang saya kenal ya bahkan pramugari itu nyambi jadi pelacur. Ada beberapa tuh ya yang saya tahu di situ teman-teman ya. Jadi ini kok dia bisa sehebat ini seperti itu ya. Malah seperti menuduh Mbak Nopi ini jadi pelacur ya. Aduh, ini sudah kelewatan sih menurut saya. Merawat bayi-bayi ini pakai duit sendiri kata dia. Membayar pengasuh semua pakai uang, bukan sukarelawan. Ini adalah perjuangan saya merawat mereka. Ya, seberapa kaya dia? Ini yang patut dipertanyakan teman-teman. Dari mana sumber uangnya? Dari mana sumber uang Novianti? Kalau dia bilang dari uang sendiri ya, berarti bukan dari donasi nih. Kalau donasi kan uang orang lain, uang dari donatur. Dia bilang uang dia sendiri. Uang dia sendiri dia kerja apa? Apakah dia kerja sebagai pelacur? Ataukah dia jual narkoba? Lah, Atau dia cetak duit atau apa nih? Kok bisa duitnya banyak teman-teman? Saya bingung di sini ya. di sini seperti banyak tuduhan yang ditujukan kepada Mbak Nopi ya. Menjadi pelacur, penjual narkoba, dan seperti ingin mengetahui penghasilan Mbak Nopi itu dari mana. Kan ini seperti apa ya? Seperti iri mungkin si Alvin Lim ini kepada Teh Nopi. Ada-ada aja orang seperti ini ya. Dibilang di sini dikasih TPPU menanggapi video viral, Wali Kota Tangerang Arif Wismansyah menyatakan jika kehadiran Dinas Sosial Kota Tangerang hanya diminta oleh Barreskrim Polri untuk mendampingi. Jadi teman-teman, ini adalah pemeriksaan dan penyidikan dari Barreskrim Polri. Kalau Barreskrim Polri udah bertindak, berarti itu ada pidana. Ya, dibilang anak-anak di yayasan tersebut diambil karena diduga ada indikasi tindak pidana perdagangan orang. Nah, ini Arif yang bilang. Berarti yayasan ini atau si Novi diduga melakukan perdagangan orang, teman-teman. Ya, perdagangan orang, yaitu perdagangan bayi. Tadi kan bayinya yang diambil di sini kan. Anda tahu yang artinya perdagangan, dagang itu berarti dijual belikan, teman-teman. Yang namanya dagang itu jual belikan. Iya, tahu Berarti lah. indikasinya Macem-macem. bayi ini diperjualbelikan. Ya. Jadi nggak mungkin dia bisa punya banyak duit, ya. Nggak mungkin ada api tanpa asap, nggak mungkin ada asap tanpa api. Jadi dua-duanya itu pasti ada, ya. Jadi yang namanya didagangin nggak mungkin kalau nggak ada bayinya, ya teman-teman ya. Jadi nggak mungkin dia bisa ngurus ODGJ kalau dia nggak ada duit. Jadi ternyata sumbernya itu ODGJ-nya itu diternakin, ya. Diternakin biar pada hamil, orang gila sama orang gila mungkin dikawinin sama dia, karena sama-sama gila anaknya nggak ada yang bisa ngerawat, dijual lah anaknya teman-teman ya. Jadi kayak dibuat kayak peternakan ini kemungkinan nih teman-teman ya. Ini yang harus diselidiki lebih dalam oleh pihak kepolisian. Ya, saya pengen yayasan ODGJ-nya si si Novi ini diperiksa dan kalau perlu dikasih CCTV 24 jam diarahkan ke Dinas Sosial atau Kementerian Sosial untuk melihat apa yang mereka lakukan dengan ODGJ tersebut ya. Apakah mereka melakukan sesuatu tindak pidana atau tidak ya. Di sini. Jadi di sini beberapa tuduhan yang ditujukan kepada Mbak Nopi tadi seperti penjual narkoboy, penjual bayi dan juga pelacur. Aduh, saya nggak habis pikir nih sama si Alvin Lim ini. Berita yang dia baca itu sudah berita lama, tapi mungkin baru ini atau baru ngebaca dia atau gimana, saya nggak paham dah. Seandainya saja semua itu benar,
nggak mungkin kan sampai saat ini Mbak Nopi bisa berkeliaran bebas dan bisa mendapatkan penghargaan, guys. Jadi apa sih maunya si Alvin Lim ini? Dan setelah bercuap-cuap seperti ini, lalu Mbak Nopi mendengar dan melihat video Alvin Lim ini dan membicarakannya kepada Bang Denso di Komal ya, TikTok. Bagaimana pernyataan dari Mbak Nopi? Mari kita dengarkan dulu. Tiba dapat rekaman tentang penghinaan saya tuh, saya harus gimana? Saya diem aja. Bingung juga, saya yang jadi korban terus jadinya. Saya yang diserang terus sama sana sini. Bingung, saya diem, bingung, saya nggak ngomong juga. Bingung, saya ngomong juga kayak gini, nanti saya dibilang salah lagi. Jadi serba salah posisi saya sekarang. Kalau saya diem nanti dibilangnya benar, kan lucu juga. Tenovi itu dibilang apalah, maksudnya kayak wanita ini, wanita tidak benar gitu, PSK katanya. narkoba gitu loh. PSK katanya. Ya, itu semua kembali ke Novi. Karena di sini Novi harus belajar sesuatu yang baru seperti yang aku udah sampaikan ke Novi kemarin. Novi ingin bersikap, silakan bersikap. Tapi semua sikap itu ada konsekuensi ke depan yang bisa kembali ke Novi. Gini loh Nov, kadang-kadang kita tuh harus bersabar untuk sesuatu yang memang merugikan kita. Kamu lihat bagaimana Bang Densu bersikap dari awal kan, tidak terburu-buru tapi tidak tepat waktu, tidak salah waktu. Artinya memang kalau misalnya ada poin-poin di mana Novi ingin bersikap itu bisa, tapi sekarang lebih baik tenang dulu karena mengalah sekarang pun tidak membuat kamu kalah. Saya pikir orang juga tahu kalau kamu tidak begitu dan kamu tidak perlu terlalu terburu-buru untuk menegaskan bahwa kamu nggak begitu. Nah ini ada satu pembelajaran baru yang baik yang berguna untuk Novi ke depan dalam tugas dan visi misi Novi di bidang kemanusiaan. Jadi pelan-pelan aja, saya pikir gini loh Nov, semakin banyak yang mendukung kita juga nggak boleh lupa bahwa kita ini adalah orang yang harus membuat perdamaian. Kita harus bisa menenangkan sebuah pihak. Tapi kalau memang itu pun tidak bisa, baru kita bergerak. Artinya kita harus sabar dulu, tenang dulu, jangan buru-buru emosi. Oke, saya pun diserang Konov. Sebelum kamu diserang, saya diserang. Tapi pelan-pelan dulu. Kita coba mediasikan baik-baik. Kalau memang sudah dimediasikan baik-baik tidak bisa masih diserang, baru kita bersikap. Jadi sikap-sikap seperti ini akan menjadi contoh kepada orang. Kalau kita pengen ngasih lihat kepada orang bahwa kita ini punya value. Itu yang baiknya seperti itu. Ya terserah kembali ke Novi. Karena semua ada konsekuensi. Mantap ya penjelasan atau nasihat dari Bang Denso. Kemarin kan seperti yang kita sudah tahu, Bang Denny ini sebelumnya juga diserang oleh si Alvin Lim ini. Tetapi Bang Denny ini langsung nelpon, langsung klarifikasi atau langsung memvideo call kepada Alvin Lim. Dan tidak lama kemudian pun si Alvin Lim ini seperti ketakutan sehingga memberikan klarifikasi damai. Nah mungkin seperti itu juga maksud dari Bang Denny Sumargo ini kepada Teh Nopi. Lebih baik langsung aja telepon, dibicarakan langsung apa maunya. Jadi membuat video seperti menuduh-nuduh Mbak Nopi yang macam-macam kayak tadi. Mungkin begitu kira-kira maksud dari Bang Denny Sumargo. Dan menurut saya setuju dengan Bang Denny Sumargo karena kalaunya Mbak Nopi langsung melaporkan pencemaran nama baik ataupun itu apalah kepada polisi, otomatis nanti akan repot sendiri juga ya kan. Jadi mungkin lebih baik dimediasikan dulu atau dibicarakan dulu langsung kepada Alvin Limnya. Maunya bagaimana? Betul nggak guys? Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan berikan tanggapan Anda di dalam komentar.
Sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.